Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bahas materi tentang alkana, alkena, dan alkuna. Oke, untuk alkana itu rumusnya CnH2n plus 2, sedangkan alkena CnH2n, kemudian alkuna CnH2n min 2. Oke. Nah, untuk alkana itu cirinya seperti ini. Garisnya yang di tengah itu satu atau cabangnya atau tangannya kalau saya sering bilang. Kemudian untuk alkena itu cirinya dia garisnya ada dua. Kemudian kalau alkuna itu cirinya garisnya ada tiga atau tangannya ada tiga. Itu ciri khusus dari alkana, alkena, dan alkuna. Oke, kita bahas terlebih dahulu alkana. Alkana, rumus umum alkana itu CnH2n plus 2. Jadi di sini kalau metana, misalkan saya ambil contoh CH4, berarti di sini N-nya itu 1, kemudian tinggal dimasukkan aja N-nya itu 1, berarti kan kalau H-nya 2N ditambah 2, berarti 2 dikali 1 ditambah 2 sama dengan hanya 4. Begitu juga untuk yang lain sama, etana, propana, butana, pentana, kemudian heksana, kemudian heptana, kemudian yang 8 jika C-nya 8, oktana, nonana, dan yang terakhir itu dekana. Nah, ini adalah urutan nama berdasarkan jumlah atom C-nya, ya. Ya, jadi rantai untuk alkana penamaannya itu berdasarkan banyaknya jumlah atom C-nya. Oke, untuk selanjutnya ini tata nama alkana. Tata nama alkana itu menurut aturan IUPAC. Aturan yang pertama, menentukan rantai karbon terpanjang. Nah, dari contoh ini, nah ini yang terpanjang rantainya. Kemudian menentukan cabang alkil. Untuk cabang alkil ini ada beberapa contoh, ada metil, etil, propil, dan butil, ya. Nah, ini rumus umum untuk alkana. Untuk metil, etil, propil, dan butil, nah ini dilihat dari gugus alkilnya tadi, ya, yang di dalam kotak ini gugus alkilnya. Kalau CH3 itu metil, C2H5 etil, C2H7 propil, C2H3 butil. Nah, dari soal kita itu ada yang namanya gugus alkilnya metil dan etil. Kemudian memberi nomor ini berarti kalau kita rantai terpanjangnya kita kasih nomor berarti 1 sampai 7. Nah, untuk karbon berjumlah 7 itu namanya heptana, ya. Ya, itu sesuai dengan aturan tadi, penamaan dari jumlah atom C-nya atau karbonnya. Kemudian penulisan urutan gugus alkil berdasarkan abjad. Nah, yang punya kita tadi soal ini tadi kan ada gugus alkilnya metil dan etil. Metilnya ada 2 dan etilnya ada 1. Karena metil berjumlah 2, ini sesuai aturan, jika terdapat lebih dari satu cabang yang sama, rantai cabang tersebut diberi awalan, nah ini, di, tri, tetra, penta, heksa, okta, nona, dan deka, sesuai dengan jumlahnya. Kalau 2 berarti di, kalau 3 tri, kalau 4 tetra, dan seterusnya. Nah, punya kita ini dari soal tadi itu jumlah metilnya ada 2, berarti namanya menjadi dimetil, gitu ya. Nah, untuk selanjutnya setelah menentukan jumlah metilnya, ditentukan nomornya. Metil tadi itu berada di nomor berapa? Nah, untuk etil itu berada di nomor 3, kemudian metil itu berada di nomor 4 dan
5 karena jumlah metilnya 2, maka di metil. Nah, untuk rumusnya seperti ini, harus selalu kalian ingat nomor cabang, kemudian setelah nomor cabang nama cabangnya, kemudian setelah nama cabang baru rantai utamanya atau rantai terpanjangnya. Ini adalah yang harus kalian ingat ya. Dan jangan lupa untuk soal berikutnya, ini ada contoh. Ini ada cabangnya metil, rantai terpanjangnya ada 4, maka namanya butana. Gugus alkilnya metil, maka ini penamaannya menjadi 2 karena metilnya berada di nomor 2 metil butana. Oke, ini contoh berikutnya. Untuk isomer alkana itu ada yang namanya isomer rangka. Isomer rangka adalah senyawa yang mempunyai rumus molekul sama tapi kerangka karbonnya berbeda. Ini contohnya N-heptana. Ini nomor kerangka isomer kerangka yang pertama, ada 5, namanya N-pentana karena tidak punya cabang. Isomer N-pentana antara lain 2 metil pentana dan 2 metil propana. Ini contohnya. Ini contohnya ya, 2 metil butana. Untuk penamaannya saya yakin sudah bisa. Ini isomer yang pertama, kemudian isomer yang kedua 2 dimetil propana. Ini isomer dari pentana. Kemudian setelah isomer kerangka, ini sifat-sifat dari alkana. Ini sifat-sifat fisiknya, tidak dapat larut dalam air, makin besar MR-nya, titik lelehnya, dan titik didihnya akan semakin tinggi. Ini yang perlu diperhatikan. Jika jumlah atom C sama, semakin banyak jumlah cabangnya, maka titik didihnya akan semakin tinggi. Kemudian wujud gas, jika seperti ini, wujud cair. Kemudian sifat kimianya ini sukar bereaksi dengan zat pengoksidasi, kemudian dapat bereaksi dengan oksigen melalui oksidasi. Bagaimana pembuatan alkana? Di sini ada 5 pembuatan alkana. Mereaksikan aluminium karbida dengan air, mereaksikan alkana dengan gas hidrogen ya. Untuk mereaksikan aluminium karbida dengan air, ini contoh senyawanya. Mereaksikan alkana dengan gas hidrogen, ini contoh senyawanya. Kemudian sintesis Wurtz, ini contoh senyawanya yang terjadi reaksinya. Kemudian sintesis Grignard, ini contoh dari reaksi kimianya. Setelah itu sintesis Dumas. Sintesis Dumas ini contoh reaksi kimia yang terjadi, contoh reaksi kimianya. Kegunaan alkana apa saja? Kegunaan alkana bisa digunakan sebagai bahan bakar. Contohnya alkana menyusun dalam LPG, bensin, solar, dan aftur. Kemudian bahan baku industri, digunakan sebagai industri plastik, pupuk, dan deterjen. Kemudian sebagai pelumas, ini digunakan sebagai oli terpanjang karena mempunyai titik didih. Semakin panjang alkana, maka mempunyai titik didih yang semakin tinggi. Oke, selanjutnya alkena. Ini rumus umum alkena CnH2n. Untuk contohnya
Di sini saya ambil contoh C2H4, berarti N-nya itu ada 2, kemudian H-nya tinggal 2 dikali 2 sama dengan 4, jadi C2H4. Untuk selanjutnya etana, propana, butana, butena, pentena, heksena, heptena, kemudian oktena, kemudian ya kalau 9 karbonnya nonena, kemudian kalau 10 dekena, kemudian tolong diperhatikan ini akhirannya tadi kan alkana, ana untuk alkana. Nah, untuk alkena itu akhirnya diganti menjadi ena. Nah, maka struktur molekulnya dia cirinya dia mempunyai 2 garis. Nah, 2 garis, maka ikatannya itu menjadi tidak jenuh. Oke, untuk selanjutnya ini tata nama alkena berdasarkan aturan UPEC. Contoh soal seperti ini, ada kerangka, ada rantai. Untuk langkah pertama, rantai utama melalui ikatan rangkap 2. Jadi ada rangkap 2 ini harus dilewati. Kemudian setelah itu menentukan cabang alkilnya. Di sini cabang alkilnya itu metil ya, CH3. Kemudian nomor kecil dekat ikatan rangkap 2. Jadi yang rangkap 2 tadi itu harus berada di nomor yang paling kecil. Kalau di sini berarti dia berada di nomor 3, maka namanya menjadi 3 heksena ya, karena berada di nomor 3. Kemudian rantainya ada 6 jadi heksena. Kemudian penulisan urutan gugus alkil berdasarkan abjad. Berdasarkan abjad, karena di sini dua-duanya metil berarti tidak perlu diurutkan kecuali di situ ada etil atau dimetil, maka abjad pertamanya itu diurutkan yang pertama. Maka di sini namanya menjadi 3, 4 dimetil 3 heksana. Jadi kalau saya rangkum, nomor cabang dahulu, kemudian nama cabang, setelah itu nomor ikatannya. Setelah nomor ikatannya, nomor ikatan rangkapnya berada di mana, kemudian baru rantai utamanya atau rantai terpanjangnya. Ini yang harus kalian ingat, rumus untuk tata nama alkena. Kemudian jika alkena mengandung 2 ikatan rangkap 2-nya tadi itu ada 2, maka senyawa alkena diberi nama dengan akhiran diena, karena ada 2 kan, yang bercabang 2 garisnya ada 2 itu ada 2. Kalau 3 ya jadi triena. Contohnya seperti ini. Sini kan ada 2, maka namanya menjadi 1,3 pentadiena karena ada 2. Ikatan rangkapnya ada 2. Oke, selanjutnya isomer alkana. Isomer alkana itu ada yang namanya isomer posisi. Senyawa alkena yang mempunyai rumus molekul sama tetapi letak ikatan rangkap 2-nya itu berbeda. Ini contohnya 1 heksena, rangkap 2-nya di sini. Kemudian 2 butena, rangkap 2-nya berada di nomor 2 ya. Kemudian isomer kerangkanya itu 1 butena dan 2 metil 1 propena. Itu isomer rangkanya ada 2 jenis, 1 butena, kemudian ini ya 2 metil 1 pentena, karena berjumlah 3 rantainya. Kemudian isomer geometri atau ruang, cis trans, itu senyawa alkena yang gugus alkilnya atau atomnya sama, atom C-nya, ikatan rangkapnya terletak pada posisi yang sama.
Oke, contohnya seperti yang ini. Di sini ada Cl-nya sejajar di atas, jadi letaknya di nomor 1 dan nomor 2, maka namanya menjadi cis 1,2 dikloro-pentena ya. Kemudian geometri yang kedua, ini Cl-nya, kloronya itu atas dan bawah, maka namanya menjadi trans 1,2 dikloro-pentena. Oke, itu untuk isomer geometri. Selanjutnya sifat alkena. Ini ada sifat fisikanya, tidak larut dalam air. Semakin besar nilai Mr, titik lelehnya akan dan titik didihnya akan semakin tinggi. Kemudian pada suhu kamar 3 suku pertama itu alkena wujudnya gas ya, dan selanjutnya itu berwujud padat. Oke, sifat kimianya dapat bereaksi dengan oksigen, lebih reaktif daripada alkana, kemudian dapat mengalami reaksi pada merisasi, polimerisasi, kemudian dioksidasi. Oke, pembuatan alkana di sini ada 4. Pemanasan alkana pada suhu 500 derajat Celcius dengan katalis Cr2O3 atau Al2O3. Ini reaksi senyawanya bisa diperhatikan di sini alkena. Kemudian di sini yang sebelah kiri itu propana mengalami reaksi, dia menjadi propena kembali ya. Kemudian contoh yang kedua, mereaksikan monohaloalkana dengan KOH dalam alkohol. Itu contoh dari senyawanya. Ini senyawanya menjadi 1 butena. Kemudian memanaskan alkohol dengan H2SO4 pekat pada suhu 170 sampai 180 derajat. Ini contoh dari senyawanya. Senyawanya propanal karena ada OH di situ. Kemudian menghasilkan propena. Ini karena telah dipanaskan OH-nya akan hilang. Kemudian eliminasi alkana. Eliminasi berarti dia akan mengalami penghilangan. Contoh dari senyawanya itu. Kemudian selanjutnya kegunaan dari alkena sebagai bahan polimer karena mampu mengalami reaksi polimerisasi. Kemudian etilen glikol untuk menurunkan titik didih radiator kendaraan. Kemudian bahan baku pembuatan kain tetoron atau kain yang sering kita pakai, ini jenis plastiknya. Polivinil itu monomernya vinil, rumus monomernya. Kemudian kegunaannya PVC atau pipa yang digunakan untuk air. Kemudian polikarbon menghasilkan tetoron atau kain untuk kain biasanya, rumus monomernya itu. Kemudian biasanya digunakan untuk proses alat listrik. Polietilena, etena monomernya bisa digunakan untuk listrik. Kemudian alkuna, rumus umum alkuna CnH2n-2. Di sini kalau dia C-nya 2 etuna, saya ambil contoh C2H, H-nya berapa? Karena di sini N-nya 2, maka H-nya menjadi 2 dikali 2 min 2 sama dengan H-nya 2. Begitu juga yang lain, etuna, propuna, butuna. Ini struktur molekulnya dan seterusnya tadi ya. Kemudian ini rangkap 3 struktur molekulnya, cirinya. Maka ikatannya menjadi ikatan rangkap 3 struktur molekul alkuna, cirinya. Kemudian ikatannya tidak jenuh karena
mempunyai ikatan rangkap 3. Ini untuk pentuna, hexuna, heptuna, kemudian dektuna, nonuna, dekuna, dan seterusnya. Bisa kalian perhatikan itu akhirannya ditambahkan dengan una. Oke, untuk slide selanjutnya ini adalah tata nama alkuna seperti aturan IUPAC. Ini contoh soalnya. Oke, langkah pertama menentukan ikatan rangkap 3. Rangkap 3-nya harus berada di nomor terkecil. Kemudian menentukan cabang alkil. Cabang alkil di sini metil dan etil, C2H CH3. Kemudian nomor kecil dekat ikatan rangkap 3. Rangkap 3 itu artinya harus berada di nomor terkecil. Jadi kalau dari soal ini penomorannya dimulai dari sebelah kanan bisa, di sebelah kiri juga bisa. Kita mulai dari sebelah kanan aja supaya etilnya berada di nomor kecil dan metil berada di setelah etil nanti penulisannya. Maka penamaannya menjadi 4 oktena karena berada di nomor 4 yang rangkap 3-nya tadi. Kemudian penulisan urutan gagus alkil berdasarkan abjad. Nah, ini etil dan metil harus duluan etil karena kan etil itu berada di nomor 3 dan metil berada di nomor 6, maka penamanya menjadi 3 etil 6 etil. Kemudian 4 oktena karena rangkap 3-nya berada di nomor 4. Berarti kalau gitu saya simpulkan untuk penulisannya nomor cabang terlebih dahulu, kemudian nama cabangnya, kemudian setelah itu nomor ikatannya, ikatan rangkapnya, kemudian setelah itu baru rantai terpanjangnya atau rantai utamanya. Oke. Untuk selanjutnya ini isomer alkuna. Isomer alkuna itu mempunyai 2, isomer posisi dan isomer kerangka. Alkuna itu tidak mempunyai isomer geometri. Ini contohnya 1 pentuna, 2 pentuna, 3 metil, 1 butuna. Oke, untuk isomer ini 1 pentuna dan 2 pentuna itu merupakan isomer posisi. Ini bisa kalian perhatikan posisi dari rangkap 3 itu yang pertama berada di nomor 1, yang pentuna itu berada di nomor 2. Kemudian 1 pentuna dan 3 metil butuna merupakan isomer kerangka karena yang pentuna itu rantai lurus, yang 3 metil butuna itu bercabang. Oke. Kemudian sifat alkuna ini mempunyai alkuna itu rantai pendek, wujudnya gas, kemudian kerapatannya kecil, tidak larut dalam air, titik didih alkuna itu lebih tinggi daripada alkena. Kemudian sifat kimianya mudah mengalami reaksi pemutusan ikatan rangkap 3. Kemudian berubah menjadi rangkap 2, kemudian menjadi ikatan tunggal. Di sini dinamakan reaksi adisi. Oke, untuk selanjutnya pembuatan alkuna dibuat dengan mencampurkan dihaloalkana dengan KOH. Ini contoh reaksinya. 2,3 dibromobutuna ditambah dengan 2 KOH. Di sini terjadi reaksi dibromobutana, kemudian dia berikatan menjadi menghasilkan 2 butuna. Kemudian di sini kegunaan alkuna, ini digunakan golongan alkuna itu gas, bahan bakar, digunakan sebagai bahan bakar dalam proses pengelasan golongan etuna.
Oke, untuk gas etuna bahan bakar proses pengelasan. Ini contoh reaksi yang terjadi, CaCO2 plus H2O menghasilkan C2H2 plus CaOH2. Di sini contoh reaksinya, CaCO2 itu karbit, kemudian C2H2 itu asetilena. Kemudian di sini biasanya digunakan untuk proses pengelasan. Ca itu solid, H2O nya gas, C2 nya gas. Nah, juga digunakan pada proses pengelasan. Kemudian juga digunakan untuk bahan pematangan buah. Biasanya untuk mematangkan buah, misalkan contohnya mangga, apalagi dan sebagainya. Nah, bahan-bahan ini digunakan biasanya menggunakan golongan-golongan alkuna. Oke, itu tadi penjelasan tentang materi alkana, alkena, dan alkuna. Untuk selanjutnya, silakan kalian kerjakan tugas tentang alkana, alkena, dan alkuna. Untuk tugas silakan kalian kerjakan, kemudian kalian foto boleh, kalian scan boleh, kemudian kalian kirimkan di menu penugasan. Dan jangan lupa jika sudah selesai itu kalian pilih menu serahkan. Oke, untuk penjelasan materi hari ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.